Dalam kegiatan sebagai penggerak, Pak Agil menemukan sebuah isu yang menghambat fungsi komunitas belajar, yaitu sedikit bahkan tidak ada praktek baik tentang keadaan yang kontekstual dengan keadaan dan kondisi ekosistem sekolah. Contohnya, dulu saat pandemi, guru mengalami kebingungan beradaptasi dengan PJJ. Dan saat ini, guru mengalami kebingungan memahami kurikulum merdeka. Tapi sangat sedikit komunitas belajar yang membahasnya. Hal ini mengurangi motivasi teman belajar di komunitas dan pada akhirnya berdampak pada pembelajaran murid di sekolah. Menyikapi fenomena ini, Pak Agil mencoba untuk berdiskusi dengan para guru dan manajemen sekolah. Dari diskusi tersebut, mereka menemukan banyak praktek baik terkait pembelajaran di kelas dan pengelolaan sekolah dari sumber-sumber luar sekolah, seperti platform aplikasi yang dapat menjadi inspirasi dan sumber kegiatan berbagi praktek baik bagi komunitas. Untuk praktek baik terkait dengan pembelajaran di kelas, bisa diangkat topik profil murid, kurikulum, dan mata pelajaran. Terkait profil murid, ada contoh praktek baik seperti 1. Pembelajaran berbasis minat murid. 2. Pembelajaran berbasis gaya belajar murid. 3. Pelibatan orang tua dan keluarga sebagai sumber atau mitra belajar. Terkait kurikulum, ia menemukan praktek baik dengan topik berikut. 1. Pentingnya kelas ekstrakurikuler untuk mengasah keterampilan murid. 2. Bagaimana mengelola integrasi belajar kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. 3. Pentingnya kegiatan kokurikuler dalam memperkuat pemahaman anak terhadap materi belajar. Terakhir, terkait mata pelajaran, ia menemukan topik-topik spesifik pedagogi seperti berbagai teknik dan bentuk asesmen awal pembelajaran, formatif, dan sumatif secara pengelolaan kelas. Selanjutnya, ia mulai mencari praktek baik yang terkait dengan pengelolaan kelas. Ia menemukan beberapa topik diantaranya haluan kebijakan sekolah, sumber daya sekolah, dan pengembangan program sekolah. Pak Agil juga memanfaatkan aplikasi resmi terbaru untuk membantunya melaksanakan implementasi kurikulum merdeka, yaitu Platform Merdeka Mengajar atau PMM. Ia menemukan banyak hal menarik yang sebenarnya dapat diberdayakan. Oh, ternyata ada menu pelatihan mandiri, komunitas belajar, narasumber praktek baik, mitra pembangunan, dan seri webinar, katanya. Setelah mengetahui ini semua, ia pun berbagi dengan rekan komunitasnya dan melakukan langkah-langkah berikut ini. Pertama, komunitasnya mendaftar untuk bisa bergabung di komunitas belajar PMM, sehingga dapat memperluas dampak dari komunitasnya. Sebagai penggerak, ia sangat ingin berdampak seluas-luasnya. Kedua, ia mencari tahu tentang mitra pembangunan implementasi kurikulum merdeka. Ia menemukan bahwa Yayasan Guru Belajar adalah salah satu mitra pembangunan. Ia pun tertarik membangun kerjasama dengan YGB. Ia berusaha membangun komunikasi yang ternyata direspon positif oleh YGB. Ia mengundang YGB untuk hadir sebagai narasumber di seri webinar yang komunitas adakan. Ketiga, ia menemukan narasumber praktek baik yang sudah mempraktekkan kurikulum merdeka di sekolahnya. Ia pun mengundangnya untuk menjadi narasumber di webinar yang komunitas adakan. Dari paparan Pak Agil sebelumnya, dapat kita simak bersama bahwa sumber, inspirasi, dan bahan belajar tidak hanya berasal dari guru dan praktik baik guru. Apabila tujuan komunitas praktisi dan segenap kegiatan belajar bersamanya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas, maka acuan utamanya adalah pembelajaran di kelas, pengelolaan sekolah, dan unsur di dalam ekosistemnya termasuk pendidik, peserta didik, kepala sekolah, dan orang tua.
Di luar sekolah, kita juga bisa menggali dari berbagai sumber, seperti komunitas belajar, baik luring dan daring, sebagaimana dihadirkan oleh aplikasi platform Merdeka Mengajar.